Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan lupa mengucap syukur. Dalam kehidupan ini tidak ada satupun manusia yang di bawah kolong langit ini yang mau menghadapi masalah. Tetapi suatu keadaan pun akan membawa kita pada posisi itu. Entah datang dari dalam diri sendiri atau bagian proses Tuhan untuk pembentukan iman kita. Dalam Lukas 17 ayat yang ke-15, firman Tuhan mencatat, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari 10 orang kusta yang mengalami sakit kusta, hanya 1 orang yang datang mengucap syukur kepada Tuhan. Dari sini kita bisa mengkategorikan 2 orang Kristen dalam kehidupan kita. Ada orang Kristen yang ternyata tahu mengucap syukur, tetapi ada orang Kristen juga yang lupa mengucap syukur atau dalam tanda kutip tidak tahu berterima kasih. Padahal mereka sama-sama memandang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan datang kepada Tuhan. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak. Mujizat pun terjadi. Mereka tahir, mereka sembuh dalam perjalanan menuju ke tempat para imam. Tapi sangat disayangkan, dari ke-10 orang kusta yang sembuh, hanya 1 orang yang datang mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai-sampai Tuhan bertanya, di manakah ke-9 orang lainnya? Dari situ kita belajar, jangan sampai Tuhan bertanya, di manakah kita? Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita telah meraih berkat-berkat Tuhan, ketika kita telah memperoleh apa yang kita inginkan, kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. 2 macam kategori orang Kristen. Yang pertama, orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan akan senantiasa berbalik kepada Tuhan. Seperti yang 1 orang kusta ini lakukan. Ada jaminan yang Tuhan sediakan bagi 1 orang ini karena dia tahu mengucap syukur, yaitu keselamatan. Sedangkan ke-9 orang kusta ini, ketika mereka mengalami kesembuhan, mereka lupa kepada siapa yang awalnya mereka meminta mujizat. Dari ke-9 orang ini, kita dapat memberi istilah kacang lupa akan kulitnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita introspeksi diri kita. Berada di posisi manakah kita saat ini? Apakah kita menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur ketika menerima berkat Tuhan? Atau sebaliknya, ketika kita menerima berkat Tuhan, kita melupakan Tuhan. Sudahkah engkau bersyukur pagi hari ini? Bersyukur atas pekerjaanmu, bersyukur atas keluargamu, bersyukur atas pendidikanmu, bersyukur atas ekonomimu. Dan dalam segala aspek kehidupanmu, sudahkah engkau bersyukur? Bersyukurlah dalam segala hal, Tuhan Yesus memberkati.